Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya, Sofia Amin, menyampaikan rencana program kerja bakal calon dekan FEB Unja 2020-2024. Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan salah satu fakultas tertua dan terfavorit di lingkungan Unja. Saat ini kita sudah memiliki 6 guru besar, 39 doktor, dan 41 lektor kepala. Meski kita masih memiliki kelemahan, di antaranya belum terbentuknya budaya akademik collaboration yang kuat. Adanya kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dapat menjadi peluang bagi kita. Meski di era revolusi 4.0 dan era society 5.0 ini, penggunaan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam setiap aspek kehidupan, dan ini dapat menjadi ancaman bagi kita jika tidak kita kelola dengan baik. Mengacu dari visi Unja sebagai a world class entrepreneurship university yang berbasis agroindustri dan lingkungan, maka visi saya jika saya terpilih menjadi dekan nanti adalah ingin menjadikan FEB terdepan di tingkat nasional dan internasional sebagai fakultas yang berorientasi kewirausahaan, inovatif, dan berkarakter. Misi saya adalah ingin memperkuat sinergitas pelayanan jasa FEB untuk menghasilkan SDM yang unggul, inovatif, dan berkarakter. Kita menyadari input kita berupa mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana, peraturan dan kebijakan pimpinan akan ikut terlibat dalam proses pelayanan jasa dengan moto maju bersama dalam satu hati, satu kolaborasi, dan satu tujuan untuk menghasilkan SDM yang unggul, inovatif, dan berkarakter. Program kerja saya merupakan implementasi Unja Smart, Kampus Merdeka, dan Merdeka Belajar. Saya akan uraikan satu persatu. S. Student Achievement. Fokus utama saya adalah proses belajar mengajar yang inovatif berbasis IT. Strategi yang akan saya lakukan. 1. Identifikasi mata kuliah unggulan dalam prodi. Saya menawarkan Smart Entrepreneurship dan Manajemen Praktis untuk usaha kecil. 2. Sosialisasi dan workshop metode pembelajaran inovatif. 3. Update kurikulum yang bersifat responsif, adaptif, kreatif, inovatif, dan aplikatif. 4. Mempersiapkan kelas online. 5. Merealisasi terlaksananya semester antara untuk mempercepat masa studi dengan IPK yang kompetitif. 6. Membuka kelas berbahasa Inggris secara bertahap. M. Management Transformation. Fokus utamanya adalah akreditasi unggul untuk semua prodi dan internasional untuk EP dan ISO fakultas. Strategi yang akan saya lakukan adalah 1. Peningkatan kerjasama luar negeri tingkat ASEAN. Kita akan coba mencari universitas lain selain UKM untuk menjalin kerjasama baik dalam bentuk visiting lecturer maupun bentuk kerjasama real lainnya. Begitu juga untuk kerjasama dalam negeri melalui keanggotaan AFEBI. 2. Mempercepat dosen yang sudah bergelar doktor dan lektor kepala menuju guru besar dengan membentuk tim kolaborasi sesuai peminatan keilmuannya untuk bekerja sama dalam penelitian dan publikasi sehingga terjadi saling tukar posisi dalam publikasi. 3. Mengadakan klinik bimbingan proposal dan artikel secara berkelanjutan. 4. Secara periodik merevisi berbagai pedoman seperti buku pedoman akademik, buku pedoman penulisan skripsi, buku pedoman penjaminan mutu, dan lainnya. Ketersediaan berbagai buku pedoman ini dapat menaikkan poin akreditasi. 5. Jika program MM, MIE, dan MIA kembali bernaung di FEB, maka reakreditasi masing-masing program akan diarahkan meraih A. Kurikulum, kegiatan penelitian dan pengabdian akan diintegrasikan sehingga akan terbentuk sinergitas yang saling menunjang. 6. Melanjutkan proses pembukaan S3 Ilmu Manajemen. E. Academic Reputation. Fokus utama memperkuat budaya knowledge sharing. Strategi yang akan dilakukan. 1. Bagi dosen yang mengikuti workshop dan mengikuti berbagai pelatihan dengan biaya SPPD diwajibkan dan akan difasilitasi mengadakan pertemuan dengan para dosen untuk berbagi ilmu dan pengalaman sehingga akan terbentuk budaya knowledge sharing. 2. Dosen senior harus membina dosen junior dalam bentuk tim teaching, riset, dan pengabdian masyarakat. Jadi setiap pengajuan proposal riset dan pengabdian masyarakat harus menyertakan dosen senior untuk dibina. 3.
Membuka kelas English Speaking for Presentation bagi dosen agar lebih memiliki self-confidence tampil sebagai presenter atau public speaker pada seminar internasional. 4. Secara periodik menjadi host dan co-host seminar nasional dan internasional. 5. Setiap bulan akan ada rapat koordinasi pangan para pimpinan dekanat untuk mendengar aspirasi dan informasi termasuk dalam pengusulan anggaran kegiatan. 6. Setiap Jumat pagi akan ada senam bersama. Namun setiap Jumat akhir bulan akan diadakan pengajian untuk siraman rohani agar ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. 7. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dengan cara membuat kebijakan rotasi berkala dalam wilayah FEB dengan tujuan agar semua pegawai akan memahami semua bidang kerja di fakultas ini, sehingga akan tercipta budaya knowledge sharing. Juga akan memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik untuk mengikuti berbagai pelatihan. R. Relevance in work gradation. Fokus utama peningkatan kualitas output. Strategi akan dilakukan. 1. Meningkatkan kerjasama dengan para stakeholders dan lembaga-lembaga terkait melalui kegiatan magang, student exchange, maupun KKN. 2. Mengikut sertakan lulusan dalam job center dan berbagai expo. 3. Mendukung kegiatan akademik dan non-akademik yang menunjang proses belajar mengajar. 5. Mendorong lahirnya startup muda dengan meninjau kembali kurikulum, mata kuliah kewirausahaan, kunjungan lapangan, dan mengadakan pameran produk startup secara berkala. Tentu kita tidak bisa memaksa setiap mahasiswa harus menjadi startup. T. Teknologi for Digital Transformation. Fokus utamanya adalah optimasi pelayan akademik, non-akademik secara digital. Strategi yang akan dilakukan adalah penataan ruang belajar yang nyaman, ketersediaan internet yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran digital. 3. Kelas multimedia, studio pembelajaran online. 4. Layanan akademis online bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Untuk jangka panjang, saya akan menerapkan strategi innovation dan growth dengan sasaran. 1. Peningkatan kualitas input dan output dengan sasaran unggul, inovatif, dan karakter. 2. Peningkatan kualitas pelayanan menuju era digitalisasi. Ketiga, kualitas riset dan abdimas untuk menghasilkan output yang terintegrasi. Semua program kerja ini akan terwujud jika kita memiliki satu hati, satu kolaborasi, dan satu tujuan untuk menghasilkan SDM yang unggul, inovatif, dan berkarakter. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.